Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 3. Mau apa kau? Bentak gadis itu marah. Satria tidak langsung menjawab. Matanya menjelajahi wajah gadis di depannya itu. Menurutmu apa yang akan dilakukan oleh seorang pria terhadap gadis di depannya? Apalagi di sini tak ada orang yang melihat. Jangan macam-macam. Kau duluan yang cari perkara denganku, balas Satria santai. Gadis itu mencoba melawan, tapi ia tak mampu untuk melepaskan kakinya. Saat ia ingin mengeluarkan belati dari pinggangnya, Satria mengangkat pedang berbilah biru miliknya ke leher sang gadis sambil menggeleng. Kalau aku jadi kau, aku takkan melakukan hal itu, ancam Satria dengan tatapan ingin membunuh. Sang gadis agak bergidik melihat tatapan itu. Cih, baiklah, kau yang menang. Aku berjanji tak akan menyerangmu lagi, ujarnya mengaku kalah. Satria tersenyum sinis. Ia segera melepaskan kaki gadis itu sambil sedikit mendorongnya. Hal ini membuat tubuh sang gadis terdorong sekitar 1 tombak. Beruntung dia dapat menguasai keadaan dan tidak terjatuh dengan memalukan. Satria melihat itu dengan tanpa ekspresi. Ia menyarungkan pedangnya kemudian berbalik begitu saja menuju letak kereta. Sang gadis yang saat itu masih agak mengebas-ngebaskan kakinya sontak berseru, "Hei, tunggu!" Namun Satria terus berlalu, tidak menoleh sama sekali. Gadis itu mendengus sebal, namun, ia justru mengikuti kemana pemuda itu pergi. Satria terus menggali tanah, baju, tangan dan kakinya kotor, tapi semua itu tak ia pedulikan. Setelah bekerja selama kira-kira sepembakaran 4 dupa, 3 liang telah tersedia. Memang, tidak sedalam liang lahat pada umumnya. Satria hanya menggali sedalam paha, ini sudah cukup untuk mencegah galian dari binatang buas. Sepertinya memang bukan kau pelakunya, ujar gadis berbaju coklat itu datar. Satria hanya melirik sekilas, lalu menjawab, sudah kukatakan padamu sejak awal, tapi kau tidak percaya. Maukah kau membantuku? Tanya Satria tiba-tiba. Gadis itu mengernyit, bantu apa? Rapikan kondisi mayat wanita yang ada di sana tadi. Lalu bawalah kemari, kita harus segera menguburnya, jawab Satria sambil memasukkan jasad Ki Demang ke liang lahat. Tanpa banyak tanya, gadis itu bergegas pergi. Tunggu, ujar Satria. Sang gadis menghentikan langkah lalu berpaling, ada apa? Kau sanggup membopong jasad itu? Aku yakin, kau telah cukup mengeluarkan banyak tenaga dalam saat tadi menyerangku. Kalau terlalu memberatkan, biar aku yang membopongnya. Kau cukup rapikan pakaiannya. Sang gadis agak terkejut dengan sikap sang pemuda. Perhatian juga. Padahal dia sendiri sudah mengerjakan banyak pekerjaan sejak tadi. Mungkin dia memang benar pemuda yang baik. Aku sudah salah mengira. Batin gadis itu. Sebetulnya gadis itu cukup terkesan dengan sikap pemuda di hadapannya. Namun kalimat yang meluncur dari lidahnya berkata lain. Hanya karena kau berhasil 1 kali mengalahkanku, jangan bertingkah seolah aku ini adalah gadis yang lemah. Jawabnya ketus sambil langsung berkelebat pergi. Satria agak terbengong melihat tingkah gadis itu. Mungkin dia masih kesal karena aku lebih unggul darinya. Begitu batin sang pemuda dalam hati. Setelah sepembakaran 2 dupa, semua jasad itu telah dikuburkan. Satria menambah tanah pada beberapa tempat yang dirasa agak longgar. Setelah memastikan bahwa semuanya padat, barulah pemuda itu berhenti. Mulutnya kemudian tampak komat kamit dengan mata terpejam. Semua itu tak luput dari pandangan gadis di sampingnya. Semua prosesi penguburan ini ternyata memakan waktu yang tidak sebentar. Kini, senja pun tiba. Memang, di dalam hutan yang lumayan lebat, cahaya matahari tidak terlalu menerpa. Tapi redupnya nuansa menjelang hilangnya sang surya tetap bisa dikenali. Selain itu, dinginnya angin menjelang malam juga mulai terasa. Nona, terima kasih atas bantuanmu hari ini, ujar Satria sambil menjura. Sikap pemuda yang tiba-tiba sopan ini membuat gadis itu agak salah tingkah. Sebetulnya aku tak banyak membantu. Kau tak perlu berterima kasih padaku, jawabnya sambil tersipu. Wajah sang gadis bersemburat merah jambu karena malu. Meski hanya sekejap, Satria terpikat. Dadanya agak berdesir. Jujur, dia sendiri belum pernah bertemu dengan gadis secantik ini sebelumnya. Untuk sesaat, mereka berdua sama-sama terdiam. Oh iya, namaku Satria Samudera. Kau bisa panggil aku Satria. Satria berinisiatif untuk memecah keheningan. Boleh aku tahu namamu?
Aku Kemuning Prameswari. Guru dan kawan-kawan memanggilku Prameswari. Balas Prameswari sambil tersenyum. Baiklah, supaya terkesan lebih akrab, aku akan memanggilmu Ning saja, celetuk Satria acuh tak acuh. Prameswari hampir melotot melihat sikap pemuda di hadapannya. Semaunya saja menyebut nama orang. Tapi entah kenapa, dia tak mempermasalahkannya. Ning, hari akan segera berganti malam. Meneruskan perjalanan di hutan pada saat ini akan sangat berbahaya. Nampaknya kita harus berkemah. Bagaimana pendapatmu? Aku rasa juga begitu, Satria, jawab Prameswari mengikuti alur. Apakah kau punya ide kita akan berkemah di mana? Di sekitar sungai. Sumber air yang dekat akan memudahkan kita jika ada keperluan. Selain itu, daerah di bantaran sungai cenderung datar dan terbuka. Jika ada yang mau menyergap, kita akan lebih mudah mengetahuinya. Prameswari mengangguk. Keduanya kemudian berjalan bersama. Satria memimpin di depan. Tak lupa, ia berpesan agar Prameswari tetap waspada. Siapa tahu, orang-orang jahat yang telah membunuh para korban tadi masih berkeliaran. Setelah berjalan sekitar sepembakaran satu dupa, mereka menemukan sungai yang dicari. Meski lebarnya hanya sekitar 2 tombak, tapi aliran airnya begitu jernih. Beberapa batu besar tampak bersarang kokoh di hulu sungai. Jika mandi di baliknya, pasti akan aman dari pandangan orang. Daerah di sekitar juga sungguh sesuai dengan harapan. Datar, rumput yang tidak terlalu tinggi, dan hanya ada satu pohon waru yang cukup besar. Cocok untuk tempat beristirahat. Ning, pergilah untuk keperluanmu di sungai lebih dulu. Aku akan menyalakan api unggun. Jadi saat kau kembali, apinya sudah siap dan kau bisa menghangatkan tubuhmu. Jika beruntung, barangkali aku juga sudah mendapatkan kelinci liar untuk santap malam kita, ujar Satria yang tanpa menoleh langsung menuju ke bawah pohon waru. Prameswari tidak tahu harus berkata apa. Pemuda ini selalu mendahulukan kepentingannya. Dia agak ternganga dan berkata, maksudmu aku yang mandi duluan. Entah kenapa malah kalimat itu yang terlontar. Satria yang sedang sibuk menyalakan api menjawab tanpa menoleh, tenang saja. Aku tak akan mengintip. Baiklah, Prameswari mau tak mau menerima tawaran Satria. Di satu sisi dia senang. Tapi di sisi lain, dia curiga. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis muda. Mereka baru saja bertemu, namun pemuda itu sudah bersikap baik dan perhatian padanya. Bagaimana jika dia memiliki sebuah rencana jahat yang tersembunyi? Ah, nanti sajalah aku pikirkan lagi. Yang jelas, aku tak boleh lengah. Kalau pemuda tengil itu berani macam-macam, aku takkan segan untuk menusuknya dengan belatiku. Batin Prameswari sambil bergegas menuju batu besar di tengah sungai. Sesampainya di balik batu, Prameswari sedikit mengintip ke arah pohon waru. Dia melihat Satria sedang sibuk melakukan sesuatu di sekitar api. Dia ternyata betul tidak mengintip, batin sang gadis tenang. Prameswari sudah menyelesaikan urusannya. Tubuhnya kini terasa segar. Aku sudah selesai, ujarnya saat sampai di perapian. Satria menoleh. Setelah mandi, kecantikan Prameswari makin terpancar. Pemuda ini tertegun sejenak. Baiklah, tolong jaga makanan kita. Aku akan membersihkan diri sebentar, ujar Satria kemudian. Prameswari segera mengipasi burung panggang di hadapannya. Tak perlu waktu lama, Satria sudah kembali. Dia juga sudah berganti dengan baju yang bersih. Badan yang segar membuat lelahnya menghilang. Ah, segar sekali terkena air sungai. Aku tadinya ingin berlama-lama di sana, tapi aku khawatir. Khawatir apa? Tanya Prameswari. Khawatir santap malam kita kau biarkan gosong, jawab pemuda itu cuek. Prameswari mulai terbiasa dengan kelakuan Satria ini. Dia hanya tertawa kecil. Sepertinya sudah matang, ucap sang pemuda senang. Prameswari mengangguk. Mereka pun menyantap daging burung itu dengan lahap. Satria, kalau boleh tahu, dari mana asalmu? Dan ada urusan apa sehingga kau berada di hutan ini? Satria terlebih dahulu menelan kunyahan di mulutnya baru menjawab, aku dari Teluk Laut Barat. Guru mengutusku untuk sebuah misi, tapi maaf, aku belum bisa memberitahumu tentang tugasku ini. Prameswari mengangguk. Dia paham dengan kondisi pemuda di sampingnya ini. Terkadang, dia pun juga mengemban misi tertentu dari guru yang sifatnya sangat rahasia. Kau sendiri, dari mana dan mau kemana? Satria balik bertanya. Aku dari Lembah Bunga. Saat ini,
Aku tengah menuju ke kediaman pamanku yang ada di desa Curah. Pamanmu? Ya, lebih tepatnya, dia adalah adik dari ayahku. Meski ku bilang paman, tapi bagiku dia adalah seorang ayah. Hal ini karena ayah dan ibu wafat sewaktu aku berusia 3 tahun. Oh, jadi orang tuamu sudah wafat. Alis Satria terangkat. Prameswari menghela nafas. Sambil melihat nyala api di hadapannya, dia menjawab, mereka tewas karena dibunuh oleh perampok yang menyerang desa. Ayahku terpenggal sedangkan ibuku diperkosa, lalu dibunuh. Aku selamat karena pada saat kejadian, sedang dititipkan di rumah paman. Jika tidak, pastilah aku akan ikut terbunuh di malam itu. Sejak saat itu, pamanlah yang merawatku sampai aku bertemu dengan guru di usia 7 tahun. Satria mengangguk pelan. Diam-diam diperhatikannya gadis yang ada di sampingnya dengan tatapan penuh simpati. Siapa sangka di balik sikap gadis yang meledak-ledak seperti ini, tersimpan cerita yang menyedihkan. Kematian orang tuanya begitu tragis. Pantas saja, gadis itu langsung kalap dan menyerangnya dengan membabi buta tadi. Dia pasti memendam benci dan dendam yang luar biasa pada para perampok. Satria menarik nafas dalam. Maaf ya, aku sudah mengingatkanmu pada... Hei, sudah, tak usah terbawa suasana. Aku tidak apa-apa, potong Prameswari sambil mengibaskan tangan saat melihat ekspresi muram Satria. Untuk selanjutnya, kedua orang ini jadi saling diam. Hanya suara kunyahan dari mulut mereka yang terdengar. Masing-masing nampak sibuk dengan pikirannya. Mereka sudah kehabisan bahan cerita. Dalam hati, Satria merutuki dirinya sendiri, dasar bodoh. Harusnya aku tak menanyakan lebih jauh tentang orang tuanya. Malam makin pekat, sudah tak ada cahaya jingga di langit senja. Bintang-bintang juga seakan enggan menampakkan diri, ditutupi awan yang berarak. Suara binatang malam makin santer terdengar. Angin yang berhembus terasa sangat dingin. Ning, kau istirahatlah duluan, biar aku yang berjaga. Nanti setelah sepembakaran 3 dupa, aku akan membangunkanmu, ujar Satria sambil menambah kayu bakaran perapian mereka. Lidah api itu tampak bergoyang-goyang. Bagaimana aku yakin bahwa kau tidak akan mengapa-apakan aku saat aku tidur? Tanya Prameswari sambil tersenyum centil. Kini dia sudah mulai merasa nyaman dengan keberadaan sang pemuda. Satria tersenyum jahil, tenang saja. Aku akan memberitahumu jika aku hendak menyerangmu, oke? Balas pemuda itu cuek. Prameswari mengibaskan tangan sambil merebahkan badannya. Dia memunggungi Satria yang nampak bersandar di pohon waru. Pemuda itu melirik. Jangan melihatiku, semprot Prameswari. Ha, Satria tertawa pelan. Ia pun mengalihkan pandangannya. Ning, bangunlah. Suara Satria terdengar pelan. Prameswari membuka mata, badannya masih terasa sangat pegal. Setelah sedikit meregangkan tubuh, dia bertanya sambil menguap. Apa sudah giliranku untuk berjaga? Kenapa cepat sekali? Satria mencubit hidung sang gadis. Aduh, Prameswari melotot. Rasa kantuknya langsung hilang. Ada yang mendekat, waspadalah, ujar Satria pelan. Prameswari kaget. Dia meningkatkan kewaspadaannya dan menajamkan pendengaran. Kau benar, sepertinya lebih dari 2 orang, komentarnya kemudian. Satria mengangguk. Ia segera memberi isyarat pada Prameswari untuk bersiap menyambut kedatangan tamu mereka. Pemuda itu membisikkan sesuatu. Prameswari mengangguk setuju sambil menahan tawa. Sepembakaran 1 dupa kemudian, tampak 3 orang berbaju hitam muncul dari semak belukar di samping sungai. Yang pertama berbadan kekar dengan kepala gundul, yang kedua berbadan kurus dan yang terakhir berbadan agak tambun. Mereka mengambil jarak sekitar 2 tombak dari perapian Satria dan Prameswari. Kakang Gundul, sepertinya ini hari keberuntungan kita, ujar pria kurus saat melihat sepasang muda-mudi itu sedang tidur pulas. Sang pemuda tampak memeluk akar pohon, sedangkan sang gadis terlihat tidur memunggungi. Pria gundul itu menjawab, kau benar, Ceking. Dilihat dari pakaiannya, tampaknya gadis itu punya kemampuan, Kakang. Apa tetap kita teruskan? Tanya orang yang berbadan tambun agak khawatir. Si gundul mendengus, dasar gendut. Sudah 6 purnama kau ikut kami, tapi sifat pengecutmu masih belum hilang. Apa susahnya menangkap seorang gadis? Lagi pula, kita kan bertiga. Si gendut yang disemprot begitu tidak berani membalas.
Dia hanya mengelus-elus dagunya yang tidak berjanggut. Kakang Gundul, apakah kita harus memberitahu Kakang Kebo Ireng tentang hal ini? Aku tidak mau nanti didamprat lagi, si gendut kembali berbicara sambil memegang pipinya yang tembem. Ekspresinya jelas menunjukkan kepanikan. Dasar bodoh, umpat si Ceking. Kalau dia tahu, kau akan dapat sisa lagi. Si Gundul mengangguk setuju. Ia pun segera memberi isyarat agar si Ceking dan si gendut segera meringkus sasaran. Keduanya bergerak perlahan mendekati kedua target mereka. Saat jarak di antara mereka tinggal 1 tombak, tiba-tiba. Pletak, pletak, pletak. Wadaw, ketiganya serempak meringis kesakitan. Kurang ajar, siapa yang melemparkan kerikil ini ke kepalaku? Maki si Gundul sambil mengusap kepala botaknya yang benjol. Si Ceking dan si Tambun juga mengusap dahi dan pipi masing-masing. Untuk sesaat, ketiganya memperhatikan dua sosok yang sedang tidur di hadapan mereka. Tidak ada pergerakan sama sekali. Posisi mereka tidak berubah. Lalu siapa yang melempar batu tadi? Pletak, pletak, pletak. Untuk kali kedua, 3 buah batu kerikil kembali meluncur. Kali ini, yang diincar adalah bibir ketiga orang ini. Ketiganya kembali meringis. Si Gundul memperhatikan kedua orang di depannya dengan seksama. Ia tidak mengalihkan pandangan sama sekali. Jelas, ia tak melihat ada pergerakan apapun. Dadanya sangat geram, golok di pinggangnya digenggam erat. Kakang, jangan-jangan ini ulah siluman, ujar si Ceking dengan wajah pucat. Si Gundul mendelik, tampangnya seperti hendak memakan si Ceking dengan sekali telan. Bodoh, mana ada siluman berbuat jahil seperti ini. Lalu ini ulah siapa, Kakang? Si gendut ikut panik. Pria Gundul itu tak langsung menjawab. Setelah mendengus kasar, ia berucap. Aku tidak tahu, tapi aku rasa ini ulah kedua orang itu. Serang. Meski tak terlalu mengerti, si Ceking dan si gendut segera menghunus senjata masing-masing dan merangsek ke depan. Si Ceking mengarahkan parangnya ke punggung Satria. Sedangkan si gendut menyerang kepala Prameswari dengan sebuah pemukul berduri. Namun, sebelum kedua serangan itu mengenai sasaran, tiba-tiba Satria dan Prameswari sama-sama melompat 1 tombak ke udara, lalu bersalto sekali dan mendarat dengan enteng di belakang ketiga penyerang. Setan alas, jadi kalian hanya pura-pura tidur. Pasti kalian yang tadi melempari kami, iya kan? Tuduh si Gundul geram. Satria tertawa terbahak-bahak, sedangkan Prameswari cekikikan mendengar makian barusan. Apa katamu, setan? Satria memasang tampang lugu. Yang kulihat, di sini hanya ada 3 setan, yang satu gundul, yang satu lagi kurus seperti kurang makan, dan yang terakhir gendut. Setan alas itu yang mana? Sambung pemuda itu sambil setengah tertawa. Bangsat, kalian pasti menyesal karena sudah berani mempermainkan kami, warok dari Goa Kelelawar. Hei, setan gundul, jangan suka menuduh tanpa bukti. Sebaiknya kau dengarkan ucapan kawanmu yang Ceking itu. Jangan sampai siluman pohon waru marah. Prameswari ikut nimbrung dengan ekspresi wajah serius. Iya, pergi sana, hus. Aku khawatir lain kali bukan hanya kepala kalian yang benjol, tapi anu kalian. Satria mengerucutkan bibir sambil menunjuk dengan 1 jari kelingking. Kesabaran si Gundul dan kawan-kawan habislah sudah. Keparat, maki si Ceking sambil meludah. Kakang, kita cincang mereka, sambungnya. Tanpa menunggu izin, tubuh kurus itu langsung menerjang ke arah Prameswari. Pada saat yang sama, si Gundul juga sudah meloloskan goloknya. Dia dan si gendut segera merangsek ke arah Satria. Dua serangan mematikan dilancarkan kepada sang pemuda. Golok tajam mengincar perut, sedangkan pemukul berduri mengincar kepala. Satria menghindar dengan melompat setengah tombak ke samping kiri. Lalu dengan cepat, dia melakukan tendangan memutar dengan kaki kanan ke arah kepala si Gundul. Bletak. Si Gundul meringis. Kepalanya memang selamat dari hantaman kaki pemuda, tapi tangan kiri yang dipakai untuk menahan tendangan terasa ngilu. Sialan, padahal badan pemuda jahanam ini tidak kekar. Kenapa tenaganya sebesar ini? Maki si Gundul dalam hati. Satria memasang senyum mengejek, bagaimana setan Gundul? Apa masih mau bermain-main di sini? Bangsat, sekarang aku tak akan menahan diri. Usai berkata begitu, si Gundul segera memainkan jurus andalannya.
Kini goloknya berputar-putar seperti angin puyuh. Aura membunuh yang kuat pun terpancar. Si gendut yang melihat hal itu segera menyingkir karena ngeri tertebas. Ia jarang melihat si gundul mengeluarkan jurus ini. Tapi sejauh yang ia tahu, belum pernah ada yang selamat darinya. Satria melompat ke sana kemari menghindari serangan golok yang membabi buta. Si gundul semakin geram. Sudah lebih dari 10 tebasan dia lepaskan, tak satu pun yang mengenai sasaran. Setiap kali ia meningkatkan kecepatannya, setiap itu pula gerakan pemuda di hadapannya tampak lebih cepat. Apa sejak awal dia hanya main-main saja denganku? Si gundul membatin ragu. Tidak mungkin, pemuda ini tidak tampak hebat sama sekali, tak mungkin dia sekuat itu. Tiba-tiba, buk, tubuh si gundul terpental. 2 tendangan beruntun menghujam dadanya dengan telak. Pria botak itu berusaha bangkit namun segera jatuh berlutut. Dia muntah darah. Itulah akibatnya jika bengong di tengah pertarungan. Memangnya gurumu tak pernah mengajarimu? Setan gundul, celetuk Satria santai. Kakang, seru si gendut marah. Ia baru hendak melompat membantu kawannya saat tiba-tiba Satria bergerak dan melayangkan tinjunya ke arah rahang. Gerakan yang terlalu cepat itu tak sempat diantisipasi oleh si gendut. Buk! Si gendut langsung pingsan. Si gundul meringis sambil memegang dadanya. Rasanya seperti dihantam oleh seekor banteng. Betul-betul tendangan yang luar biasa. Ia langsung keder saat melihat bagaimana si gendut langsung tak sadarkan diri hanya dengan 1 pukulan. Pemuda di hadapannya jelas bukan orang sembarangan. Ia agak menyesal karena ternyata telah salah memilih lawan. Kami harus lari, pikir si gundul. Namun, suara si ceking terdengar parau dan panjang. Si gundul sontak menoleh. Dia melihat tubuh kawannya itu roboh ke tanah. Kepalanya pecah terhantam sebuah senjata berantai. Satria yang juga mendengar itu ikut menoleh. Pemuda itu agak memicingkan mata. Tampak Prameswari berdiri dengan dingin menatap mayat si ceking. Mata sang gadis berkilat-kilat. Tidak memancarkan belas kasihan sama sekali. Gadis itu, desas Satria pelan. Selanjutnya, Satria segera mendekat ke arah si gundul yang masih tak percaya melihat apa yang terjadi. Begitu mudahnya mereka dikalahkan. Ampun, ujar si gundul pada Satria. Aku menyerah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku bersumpah. Satria menatap si gundul yang berlutut di hadapannya dengan tanpa ekspresi. Katakan kepadaku siapa kalian, kalau kau jujur, mungkin aku akan mengampunimu, ujar Satria sambil menghunuskan pedangnya. Bilah pedang yang berwarna biru itu nampak berkilat di tengah malam. Si gundul menelan ludah. Seperti yang kubilang, kami adalah anggota warok dari Goa Kelelawar. Aku tidak berdusta. Berapa anggota kalian? Kami hanya berenam, jawab si gundul. Satria menatap tajam. Dia menempelkan pedangnya ke leher si gundul. Aku ulangi, berapa anggota kalian? Si gundul menelan ludah. Peluh di dahinya bercucuran. 6, kami hanya 6. Sekarang kami tinggal 5, karena kekasihmu sudah membunuh 1 kawanku. Satria mendengus sebal. Dia memasang wajah muram sambil berujar, nampaknya, aku terpaksa membuat kepalamu menggelinding malam ini, cek-cek. Si gundul bersujud penuh takut. Jangan, Raden, aku mohon, ampuni selembar nyawaku ini. Bajingan, katakan itu pada korban kalian selama ini. Prameswari yang baru datang membentak garang. Kakinya segera melayang hendak mengepruk kepala si gundul. Beruntung Satria segera mencegahnya. Kau, kenapa membela perampok jahanam ini? Prameswari marah atas tindakan si pemuda. Satria menggeleng, aku bukan membelanya. Namun kini setan gundul itu sudah menyerah. Bukankah kita akan tercela kalau membunuh lawan yang sudah tak bisa bertarung? Aku tak peduli dengan celaan orang. Prameswari melompat ke belakang sambil bersalto. Masih di udara, ia mengeluarkan belatinya dan melempar cepat. Gerakan gadis itu sangat cepat. Si gundul sadar ia takkan sempat mengelak. Ia sudah pasrah. Namun, terang. Belati terbang itu membentur sesuatu dan berubah arah. Lalu menancap di tanah. Kau, Prameswari menoleh sebal pada Satria. Tangannya teracung, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Satria menatap tajam pada gadis di hadapannya. Mulut pemuda itu tak menyatakan apa-apa. Tapi dari ekspresinya jelas, ia tidak akan membiarkan tindakan Prameswari yang sewenang-wenang. Setelah menghentakkan kaki karena geram,
Prameswari akhirnya mengalah. Ia pergi ke bawah pohon, mendudukkan dirinya dengan kesal dan meninggalkan si gundul untuk diurus oleh sang pemuda. Satria terkekeh kecil melihat sikap Prameswari. Ia membuang satu kerikil tersisa di tangan kirinya. Sementara itu, si gundul menarik napas lega. Jika tak ada pemuda ini, nyawanya sudah lepas sejak tadi. Terima kasih, Raden. Raden masih mengampuni nyawaku, ujar si gundul terdengar tulus. Satria menanggapi itu dengan senyuman masam. Ia lalu berkata, berdirilah. Si gundul memaksakan diri untuk berdiri. Dadanya masih agak sesak, meski tidak sesakit tadi. Setelah menyarungkan pedangnya, Satria berujar, aku akan melepaskanmu. Tapi ada syaratnya. Apa itu, Raden? Tanya si gundul. Aku ingin kau bertobat, tinggalkan kelompokmu, pergilah ke suatu tempat, hiduplah sebagai anggota masyarakat yang baik. Dan jangan lagi berbuat kejahatan. Nyawamu cuma selembar, gundul. Apa kau tak mau hidup tenang? Apa kau tidak lelah hidup seperti ini sekian lama? Apa kau tak takut balasan dari Tuhan atas segala perbuatanmu? Si gundul merasa tak enak hati. Diam-diam, ia membenarkan ucapan pemuda di hadapannya. Siapa yang tidak mau hidup dengan tenang? Siapa yang senang hidupnya harus berpindah dari satu hutan ke hutan yang lain? Mempertaruhkan nyawa untuk mendapat sedikit bagian dan lari dari kejaran pasukan kerajaan. Raden, dosa saya sudah terlalu banyak. Apakah masih ada ampunan Tuhan untuk orang seperti saya? Tuhan barangkali akan membalas perbuatanmu, gundul. Bukankah ia maha adil? Manusia pasti akan menuai apa yang sudah ia tanam. Kau tak bisa lari dari dosamu sendiri. Apa yang telah kau lakukan tak bisa dibatalkan. Baik atau buruknya, semua itu harus kau pertanggungjawabkan, Satria menghentikan ucapannya. Tapi dia juga sangat sayang kepada makhluknya, sambungnya kemudian. Maksud Raden, tanya si gundul kurang mengerti. Maksudku, bisa saja kau abis ini akan mendapat nasib buruk sebagai balasan atas semua dosa dan kejahatan yang kau lakukan. Tapi, jika kau benar-benar bertobat, aku rasa dia akan memaafkanmu. Bukankah dia itu maha baik? Dan memaafkan itu lebih baik daripada menghukum, pungkas Satria sambil melirik ke arah Prameswari. Sang gadis yang sadar jika ucapan itu juga ditujukan padanya hanya mendengus. Si gundul mengangguk-angguk, ganjalan di hatinya sudah hilang. Ia tak bisa membantah apa yang diucapkan pemuda di hadapannya. Ia memperhatikan sosok pemuda berbaju biru itu baik-baik. Wajahnya tampan, badannya tidak kekar seperti para pendekar pada umumnya. Raut wajahnya tampak seperti seorang yang teduh dan terpelajar. Namun, walau sekilas, tadi si gundul dapat merasakan pancaran aura membunuh yang sangat kuat. Tak terasa, bulu kuduknya berdiri. Aku beruntung bisa selamat. Pemuda ini pasti akan segera membuat kehebohan. Aku yakin itu. Begitu batinnya. Raden, terima kasih atas nasihatnya. Saya, Sentala, tidak akan melupakan kebaikan Raden, ujar si gundul sambil menjura penuh hormat. Satria menepuk-nepuk pundak Sentala. Bagus, aku percaya padamu. Jangan sampai saat kita bertemu lagi, kau masih di jalan yang berseberangan denganku. Ujar sang pemuda sambil tersenyum penuh arti. Sentala yang melihat senyum itu sontak ngeri. Ini ancaman yang bukan main. Ia kini makin yakin bahwa jika pemuda ini ingin membunuhnya, mungkin akan semudah menepuk seekor nyamuk. Saya tidak berani membantah, Raden, ujar Sentala meyakinkan. Oh ya, Raden, bolehkah saya mengajukan satu permintaan? Katakan, ujar Satria. Saya ingin membawa kawan saya yang gendut itu. Namanya adalah Sarwo. Kami sudah tidak akan kembali ke kelompok kami. Selama ini, Sarwo selalu manut sama saya. Saya akan ajak dia untuk bertobat dan merubah hidup. Saya yakin dia akan mengikuti saya, sebab dia memang bukan orang yang pintar. Dia takkan bisa bertahan hidup jika tidak ada yang mengarahkan. Baiklah, dia tanggung jawabmu, lakukan apa yang kau anggap perlu, Satria menyetujui. Sentala tersenyum lega, ia segera memberi hormat, lalu menuju ke arah Sarwo yang masih pingsan. Meski badan Sarwo itu lebih besar, Sentala bukan tanpa isi. Dia nampak mudah saja membopong tubuh tambun itu di pundaknya. Raden, bolehkah saya tahu siapa nama Raden? Tanya Sentala. Aku Satria Samudera, murid Eyang Jagareksa dari Teluk Laut Barat. Salam kenal, Kakang Sentala, ujar Satria sambil menjura hormat.
Sentala merasa tersanjung karena dihormati seperti itu. Nama Jagareksa sepertinya pernah dia dengar, tapi di mana? Raden, saya tidak akan melupakan kejadian malam ini. Tolong sampaikan permohonan maaf saya pada kekasihmu itu. Lain waktu kita bertemu, suasananya pasti sudah lebih baik. Setelah memberi hormat, Sentala langsung berkelebat pergi. Bayangan hitamnya pun langsung hilang, ditelan gelapnya malam. Satria masih menatap ke arah hilangnya Sentala. Setelah terdiam beberapa saat, ia menoleh pada Prameswari. Gadis cantik itu terlihat kurang bersemangat. Sang pemuda mendesah pelan, lalu berjalan menghampirinya.